Ya pemirsa, pakar hukum internasional Hikmanto Iluwana ini menyampaikan kepada iNews dan mengatakan bahwa pengadilan semacam ini hanya dapat digelar setelah laporan investigasi kejahatan dikeluarkan. Ya, namun selama perang masih berlangsung, penyelidikan dan laporan investigasi tidak bisa dilakukan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Juli tahun lalu sempat menyatakan keinginan kuat Ukraina untuk mengeluarkan laporan investigasi kejahatan perang. Pasalnya, Rusia dianggap telah melakukan invasi dan pelanggaran HAM. Dalam pertemuan di kota Lviv belum lama ini, Zelensky bahkan menyerukan dunia untuk mendukung pembentukan pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Namun kepada iNews, pengamat hukum internasional Profesor Hikmanto Iluwana sempat mengatakan laporan investigasi dan pengadilan khusus hanya bisa dilakukan ketika kedua pihak telah sepakat untuk menghentikan perang. Kalau misalnya dalam konteks hukum humaniter, maka mereka yang ditawan oleh pihak Ukraina atau sebaliknya ditawan oleh pihak Rusia, mereka adalah tawanan perang. Prisoners of war. Karena apa? Para prajurit yang melakukan perang ini, mereka tidak punya niat jahat untuk melakukan pembunuhan. Mereka memang betul membunuh, tetapi dalam konteks perang. Jadi harus dibedakan antara situasi perang dan situasi damai. Situasi perang, mereka hanya menerima instruksi, perintah dari siapapun pimpinan mereka. Ya, jadi mereka melakukan kejahatan, katakanlah dianggap sebagai suatu pembunuhan lah, bukan kejahatan, itu bukan dalam konteks karena motivasi mereka sendiri yang punya niat jahat, sama sekali bukan itu. Jadi ini harus dibedakan. Jadi sulit untuk pada masa sekarang ini, ketika di Ukraina terjadi katakanlah korban-korban, lalu ada pihak prajurit Rusia yang ditawan, lalu digunakan sistem peradilan pidana, baik itu pidana nasional maupun pidana internasional. Karena sekali lagi, ini masih belum selesai perang itu. Dan belum ketahuan siapa yang menjadi pemenang dari perang ini. Sementara Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, mengatakan negaranya siap menghadapi Rusia dalam bingkai diplomasi, karena Ukraina juga menginginkan perang dapat lekas selesai. Till now, there's no final solution on that case. So, as you see, the investigation can last years, right? In this case of Russian aggression, I hope that it will be performed sooner, faster, provided the scale of atrocities and the scale of war crimes committed by Russians is incredible. Is like the largest since the end of the Second World War. So we are talking about the tens of thousands of criminal cases. It refers to the people killed, to civilians killed, to civilians mainly tortured, raped, and to the robbery, to the things stolen, like looted from houses of Ukrainians. Ukraina mendesak setiap negara untuk mempertimbangkan bergabung dengan pengadilan khusus yang diprakarsai oleh Ukraina untuk menghukum pemimpin militer dan politik Rusia atas kejahatan agresi di Ukraina. Lebih jauh, Hamianin mengatakan Rusia harus diakui secara hukum dan politik sebagai negara sponsor terorisme dan angkatan bersenjata Rusia diakui sebagai organisasi teroris. Sementara Kremlin hingga saat ini belum memberikan respon atas tudingan melakukan praktek genosida di Ukraina. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.